wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من عباد المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الدين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والنبي وعلينا وعلى أئمة المسلمين من مشارق الأرض إلى مغربها وعامه أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, sungguh kehadiran Allah kita sanjungkan segala puji dan syukur yang dengan seizinnya kita telah diperkenankan berkumpul di tempat ini dalam rangka menyambut kemenangan kita memerangi hawa nafsu selama bulan Ramadan. Sehingga hari ini, hari yang penuh bahagia, kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita haturkan selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau, dan mudah-mudahan terlimpahkan pula kepada pengikut mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada kita dan para pemimpin kita serta kaum muslimin seluruhnya di mana saja mereka berada sampai datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita sedang berada dalam kegembiraan merayakan hari raya Idul Fitri, yaitu hari kembali kita kepada kefitrah atau kesucian yang murni setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah berpuasa di bulan Ramadan. Kita mengetahui bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan,
dan bulan kebebasan kita dari api neraka. Sungguh bulan Ramadan itu amatlah mulia menurut pandangan kita kaum muslimin. Sebab bulan itu Al-Quran kitab suci umat Islam diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemuliaan bulan Ramadan yang sudah kita lalui itu hendaklah tetap mulia pada bulan-bulan berikutnya, mulai dari tanggal 1 dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini tepatnya tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, seluruh umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya kembali kepada kesucian. Tetapi sungguh sangat disayangkan sedikit sekali umat Islam memahami apa makna sebenarnya dari Idul Fitri itu sendiri. Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu idul dan fitri. Idul artinya kembali dan fitri artinya kesucian. Jika kita terjemahkan dari dua kata tersebut, maknanya adalah hari besar untuk orang-orang yang telah sukses di dalam perjuangannya mengembalikan kefitraan atau kesucian dirinya. Kenapa kesucian tersebut harus dikembalikan? Karena pada hakikatnya manusia itu datang dari Allah dalam keadaan suci, maka harus memahami bagaimana cara mengembalikan kesucian itu kepada Zat yang Maha Suci. Datang suci, kembali suci. Inilah konsep Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sediakan khususnya untuk orang-orang yang telah beriman, dengan maksud untuk menguji, mendidik serta melatih sejauh mana tingkat kesabaran kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Maka sesungguhnya amat rugilah kita ketika bulan yang mulia datang kepada kita dengan tujuan untuk memuliakan serta mengangkat derajat orang-orang yang telah beriman dan yang telah ditanamkan nur iman ke dalam kalbunya. Tetapi bulan itu kita sia-siakan dan dilewatkan begitu saja tanpa ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Seharusnya bulan Ramadan kita manfaatkan, meningkatkan amalia kita, baik di pagi hari, siang hari, lebih-lebih di malam harinya, dengan melaksanakan salat tarawih, diiringi dengan zikrullah, baik sendiri maupun bersama-sama. Semua itu dilakukan dalam rangka liqa'i Rabbi, atau berjumpa dengan Tuhan kita. Maka di dalam wadah perguruan tarekat Hak Naksabandi, kita dibimbing serta diajarkan bagaimana caranya untuk mensucikan zahir dan batin kita. Zahir disucikan dengan amalia zahir, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Sedangkan batin dengan ditunjukkan alat untuk mensucikan batin, atau dikenal dengan istinja batin dengan asma Allah. Syariat disempurnakan dengan hakikat, hakikatlah yang menyempurnakan syariat. Jasmani terhubung sesama manusia, batin tersambung kepada Allah. Inilah yang dikatakan praktik ibadah yang benar sesuai dengan keinginan Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia dari pandangan Allah. Bahkan Allah akan memberi pahala yang tiada putus-putusnya. Lahum ajrun gairu mamnun. Kebanyakan yang kita dapati dari dahulu sampai sekarang, hari raya Idul Fitri hanyalah sekedar hari raya, ajang untuk memamerkan pakaian baru dan lain-lain. Inilah yang sebenarnya orang-orang yang salah kaprah dalam mengartikan atau memahami makna hari raya Idul Fitri. Sebenarnya orang-orang yang pantas untuk merayakan hari raya Idul Fitri ini adalah orang-orang yang telah lulus dalam perjuangannya menundukkan hawa nafsunya dari nafsu amarah naik ke tingkat nafsu mutmainnah. Inilah nafsu yang dipanggil untuk menghadap Allah, Tuhannya alam. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang suci,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Bapak Ibu jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, baik zahir maupun batin. Masing-masing sudah ada alat untuk mensucikan dan membersihkannya. Jasmani disucikan dengan air, rohani disucikan dengan asma Allah. Maka daripada itu, tidak ada pilihan lain, siapa saja orangnya, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia memiliki jabatan, pangkatan, kedudukan yang tinggi di dunia ini, mereka wajib harus mencari ilmunya. Kalau tidak diperjuangkan untuk mendapatkan ilmunya, maka keputusan akhir yang orang tersebut tidak akan bisa kembali menjumpai Tuhannya, atau tidak sukses jadi manusia yang seutuhnya. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka zil zalali wal ikram. Semua akan rusak binasa kecuali zat Tuhanmu yang akan kekal selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, apabila kita telah membuktikan kesyukuran kita yang diwujudkan dalam kalimat maaf memaafkan, maka janganlah sekali-kali berusaha kembali saling bermusuhan. Jika kita sudah memperoleh sebutan kembali kepada kefitraan atau kesucian, maka janganlah ada di antara kita usaha-usaha saling memusuhkan. Jauhkanlah sifat-sifat dengki, takabur dan hasud. Sebab itu dilarang oleh ajaran Islam dan termasuk sifat-sifat yang tak terpuji dan tercela. Tumbuhkanlah sifat-sifat rendah hati, sabar, saling berhubungan dengan penuh kekeluargaan. Sebab sifat-sifat demikian merupakan perintah dan termasuk sifat-sifat yang terpuji. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan semangat kebersamaan dalam memelihara kerukunan di antara sesama kita. Mari kita pelihara persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Muhajirin dan Ansar. Persatuan itulah yang akan menjadi benteng kita dari kaum pemecah belah yang akan merongrong keutuhan negara kita. Firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu memperoleh rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, sebelum saya membacakan doa yang menjadi tanda akhirnya khutbah ini, saya ingin mengajak untuk memperhatikan isi kandungan ayat Al-Quran berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi alaikum is kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah merapatkan barisan di antara kamu, lalu dijadikan dengan rahmat Allah itu bersaudara. Quran surah Al-Imran ayat 103. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk dan keinginan yang tangguh. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman
ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعل منهم صلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمان لك وأرنا مناسك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد